Yaitu sepasang suami istri yang berjalan bersama Terus? dengan seekor keledainya. Ini Mm-mm. cerita-cerita tentang keledai banyak yang menyampaikan gitu kan, banyak juga disampaikan. Mm-mm. Kemudian datang dua orang yang mencerca dan mencibir mereka karena mereka tidak memanfaatkan keledai sebagai tunggangan. Mm-mm. Terus? Nah, kemudian berikutnya sepasang suami istri ini akhirnya memanfaatkan keledai tersebut sebagai tunggangan. Akan Mm-mm. tetapi justru mereka dicibir kembali karena menaikinya berdua. Keledai kecil dinaiki oleh sepasang suami istri berdua, seolah-olah Mm-mm. mereka memberatkan dan menyiksa si keledai tersebut. Mm-mm. Salah dewa. Terus? Terus? Kemudian pada bagian yang ketiga, Mm-mm. nah, si suami pun turun dan membiarkan istrinya menaiki keledai. Mm-mm. Lagi-lagi cibiran dari orang lain tidak luput Mm-mm. menyertainya. Sang suami dikatakan sebagai orang yang lemah, tidak mempunyai Mm-mm. harga diri, dan takut kepada istrinya. Mm-mm. Padahal kan belum tentu takut, siapa tahu saking sayangnya sama istri kan. Nah, Betul. di akhir kisah, si suami pun menaiki keledai dan membiarkan istrinya berjalan. Sebagaimana yang kita ketahui, cibiran dan penilaian orang lain tetap menghujatnya. Si suami dikatakan tidak memiliki rasa iba karena membiarkan istrinya berjalan, sedangkan ia menaiki keledai sendirian, enak-enakan sendirian. Nah, kawan-kawan, teman-teman, Mm-mm. sahabat-sahabat semuanya. Nah, lihatlah bagaimana setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh kita ataupun oleh mereka selalu saja dinilai salah di mata orang lain. Sama hanya dengan diri kita, bagaimana setiap tindakan dan keputusan kita juga dapat dinilai salah dan Mm-mm. tak akan pernah bisa memuaskan orang lain. Mm-mm. Setiap mimpi yang sedang kita bangun selalu dinilai terlalu besar di pandangan orang lain. Mm-mm. Setiap perilaku kita selalu mendapatkan kritikan buruk dan juga cercaan dari orang lain. Faktanya, perkataan dan penilaian orang lain Mm-mm. bisa berhasil menghambat, bahkan menghentikan impian orang-orang yang mendengarnya. Boleh jadi perkataan dan cibiran mereka juga berhasil menangguhkan mimpi-mimpi besar kita. Padahal yang punya mimpi itu kita loh. Mm-mm. Kritikan dan sindiran mereka berhasil mematahkan semangat dan menimbulkan keraguan dalam diri kita. Ah, tentunya dalam hidup yang terlalu singkat ini rugi rasanya bila hanya memikirkan bagaimana bersolek dan menghias penampilan demi ingin dilihat, disanjung, dipuji, dan Mm-mm. memuaskan keinginan orang lain. Mm-mm. Nah, Al-Imam Ibnu Hajam juga pernah mengatakan dalam kitab Al-Akhlaq Wasiyar fi mudawatin nufus. Barang siapa yang menyangka ia bisa selamat dari celaan manusia dan Mm-mm. cercaan mereka, maka ia Mm-mm. adalah orang gila. Tidak akan Mm-mm. ada orang yang selamat dari cercaan orang lain. Nah, ini bisa diresapi makna dari perkataan Ibnu Hajam ini. Sungguh benar perkataan beliau. Seberapa Mm. hebat diri kita, Tuh. seluar biasa apapun kontribusi kita atau kontribusi Anda, segigih apapun kita meyakinkan mereka, dan Mm-mm. sebaik apapun perilaku kita, kita tidak akan pernah lolos dari celaan dan cercaan orang lain. Nah, begitu pula kita bisa lihat sekarang. Lihatlah Nabi kita yang mulia, Nabi Mm-mm. kita yang agung,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang nabi dan seorang rasul, seorang pemimpin, seorang yang sempurna akhlaknya, seorang yang terkumpul seluruh sifat kemuliaan pada dirinya, seorang yang memiliki kecerdasan, kedermawanan, dan kelembutan, tidak selamat dari cercaan dan hinaan orang lain. Nah, beliau dikatakan gila, penyair, penyihir, maupun tersihir oleh masyarakatnya sendiri. Bahkan beliau sampai diusir, dilempar batu, dan ditimpakan kotoran. Bila Nabi saja tidak selamat dari cibiran, hinaan orang lain. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berpikir dapat selamat dari cercaan orang lain? Jangankan Nabi, kalaupun kita mau belum selesai ke Nabi, jangankan Nabi, lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci, Allah lagi maha tinggi, Allah maha sempurna dan maha menciptakan seluruh alam semesta. Allah maha memberi lagi tanpa meminta balasan, maha menghidupkan, dan Allah juga maha mematikan, maha memberi nikmat dan siksaan. Allah saja tidak lolos dari cercaan manusia, cercaan dan hinaan dari kaum Yahudi, musyrikin, liberal, dan ateis. Bila Allah saja tidak selamat, apalagi kita. Maka kita bisa berpikir dan kita bisa merenungkan, akankah kita bisa lolos dari itu semua? Bila Allah dan Rasulnya saja tidak berhasil lolos, maka bila engkau menjawab tentang tenang saja, misalkan itu, harus menjawab tenang saja, bisa kok. Nah, kamu saja yang terlalu lembek mungkin dan tak mau berusaha. Baik, kalau begitu selamat. Selamat karena Anda sudah sukses menjadi orang gila. Kenapa? Sukses Anda selamat telah menjadi orang gila. Kenapa? Karena Anda berpikir bisa memuaskan seluruh keinginan manusia. Anda menginginkan seluruh manusia dapat senang dengan cita-cita dan impian Anda. Anda menginginkan seluruh manusia bahagia dengan segala bentuk perilaku Anda. Padahal itu semua adalah hal yang mustahil. Maka dari itu kita belajar, mencoba untuk menjabarkan, menjelaskan petuah, petunjuk, dan juga nasihat serta ibroh, dan juga peringatan-peringatan dari berbagai peristiwa kehidupan yang mungkin akan kita hadapi. Mungkin kita juga bisa menyampaikan atau bisa mendengarkan, membaca berbagai kisah, pengalaman pribadi orang lain, gitu, agar kita tidak menjadi orang yang gila. Agar setiap masalah yang kita hadapi dapat kita lihat dari sudut pandang orang-orang yang waras lagi berakal. Nah, yang tentunya insya Allah di segala sisi yang kita pelajari itu pasti akan ada kebaikan dan kebenaran. Nah, karena semua yang manusia juga diberikan hidayah, karunia, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita menjadi orang yang waras. Amin. Semoga kita menjadi orang yang hidup dengan kewarasan. Tepuk tangan. Amin. Baru tunuh.